Selamat pagi, hari ini kita akan mendampingi Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng beserta Bapak Kabid dan staf dalam rangka pembinaan dan penyerahan bantuan berupa alat dan bahan untuk pembibitan tanaman aren pada kelompok tani aren Getahuyung, Desa Pedawu. Kita tim BDP akan mendampingi Bapak Kepala Dinas memberikan pembinaan di Desa Pedawu, kelompok tani aren Getahuyung. Selamat bertugas. Yang mana yang menjadi unggulan atau keunggulan di desa kita adalah gula aren seperti yang terdahulu. Cuman permasalahan yang kita hadapi seiring dengan berjalannya waktu adalah alih fungsi lahan, sehingga banyak petani-petani kami yang dulunya mengandalkan aren sekarang beralih fungsi. Ada yang pertanian cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Getahuyung ini terbentuk mungkin kalau secara resminya baru, tetapi sudah ada sejak dulu, yaitu dengan sebutan lain yaitu seke ngiris namanya, seke ngiris atau seke menyadap. Tetapi dengan adanya inisiatif dari Bapak Ketut Sudiarte untuk bisa melestarikan pohon aren yang menjadi penopang untuk pembuatan gula Pedawu itu, karena pelaksanaan bahan baku dari segi tanaman sudah mulai langka, sehingga dia berinisiatif untuk membentuk kelompok dalam artian. Sering sekali suatu kelompok, utamanya kelompok tani, terbentuk dan diresmikan, yang cara istilah lazimnya hangat-hangat ten ayam gitu kan. Tetapi dengan melihat ini, kami menjadi yakin bahwa pasti nantinya kelompok gula aren Getahuyung ini bisa bukan hanya berkembang, tetapi apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi tujuan, baik itu segi pelestarian, yang kedua pemberdayaan, maupun mengikuti perkembangan zaman dari hulu sampai hilir, dari pembibitan sampai produk. Ini bisa mengimbangi gitu, dalam artian kebutuhan pasar itu harus kita perhatikan dan imbangi. Kita tidak bisa semata-mata hanya pelestarian saja. Kengken ya dumun pangketen terus kenten, efeknya nanti di pasar ini kurang diserap gitu. Nah, pengimbangan ini sangat perlu. Nah, inilah nanti yang kita mohonkan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertanian, Pak Kabid nanti mohon diberikan tuntunan petunjuk pada kami, dan kami di kecamatan selalu siap mendukung langkah dari Semeton Sami Brigi. Artinya mengangkat tanaman aren ini sebagai sebuah komoditas yang akan dipergunakan sebagai ikon desa. Mudah-mudahan Bapak yang mewakili Pak Camat yang disampaikan tadi kemudian Bapak Ketua Kelompok, itu yang berharap nanti tidak menjadi ikonnya Pedawu saja. Minimal menjadi ikon SCTPB yang kita kenal. Apalagi nanti Pak Bupati melalui gula aren Pedawu niki adalah salah satu produk sobean sadiwenten ring Buleleng. Nike taler salah satu cita-cita titiang ring Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, khususnya ring bidang perkebunan. Duaning aren niki jake puniki salah satu komoditas yang memang masuk ke dalam komoditas perkebunan salah satunya. Jadi nanti sebuah komoditas niki biasanya yang bagus adalah ditangani dari hulu sampai hilir. Kalau hilirnya sudah terbukti bahwa kualitas gula Pedawu niki sudah betul-betul tapi masuk ke dalam produk sobean. Akan tetapi hal niki seperti yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili Bapak Camat,
Itu tidak bisa kita membanggakan hanya gula pedawe. Ya kita harus sadar bahwa gula pedawe ini berasal dari pohon aren. Nah bagaimana ke depan gula pedawe niki bisa berkesinambungan, bisa terus keberadaannya dan bahkan peningkatan itu yang kita harapkan. Pasar, kualitas tentu didukung oleh tanaman aren itu sendiri. Jadi pemikiran untuk membuat pembibitan aren adalah sesuatu pemikiran yang sangat-sangat bagus untuk kedepannya. Melalui kesempatan ini yang sampaikan bahwa kalau dilihat dari topografi yang ada, Desa Pedawe niki sangat-sangat memerlukan tanaman-tanaman yang berfungsi hidrologis. Istilah kerennya nih, yang pertanian. Artinya pada saat musim hujan, di mana air berlimpah, akar-akar aren ini akan mampu untuk menahan air yang masuk ke dalam tanah. Sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang dapat mengikis unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Bahkan kalau lebih, bagaimana banjir. Seperti Nabi yang dilihat di TV-TV. Artinya fungsi lingkungannya niki kalau ingin membudidayakan aren dengan topografi Ring Pedawe sekali niki dan letaknya di hulu, kan di hulu niki Pak. Niki pemikiran yang sangat-sangat bagus. Ike mawinan ditiang saking dinas meledisan Presiden Satu Ajeng. Karena Nabi, karena pangsa pasar memungkinkan menerima produk-produk seperti ini dan diterima dengan harga yang lebih mahal lagi. Artinya bagaimana kita bisa memberikan sentuhan nilai-nilai tambah terhadap sebuah produk sehingga produk itu bisa dihargakan lebih daripada yang biasanya. Itu sebuah terobosan juga yang sangat bagus sehingga sinergi niki apa yang ada di Pedawe niki adalah sekali lagi yang sampaikan sangat-sangat bagus. Jadi hulu sampai hilir niki sudah digarap. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan hulu niki? Seperti pembibitan pada umumnya Pak, namanya pembibitan dia harus bebas dari gangguan hama, penyakit maupun gulma. Ini gulma gulma artinya tanaman-tanaman liar yang ada di pembibitan itu Pak, itu harus kita rajin untuk membersihkan gitu. Supaya tidak terjadi persaingan makanan gitu di antara tanaman-tanaman tidak berguna nih, tanaman liar. Karena yang kita utamakan adalah tanaman aren gitu. Nah, secara khusus tanaman aren itu memerlukan perlakuan kan dari biji sama juga dengan tanaman lain. Dari biji, kemudian diusahakan biji nike harus bebas dari cendawan, bakteri nike. Bagaimana caranya? Boleh Pak dengan terutama dicuci bersih gitu. Atau kalau punya Pak ACL gitu, tapi mau beli gitu, saya itu dicelupkan ke dalam ACL, kemudian dibersihkan kembali gitu, dengan air bersih. Nah kemudian baru proses perkecambahan gitu. Proses perkecambahan Pak bisa tempatkan di atas pasir gitu. Pasir biasnya, bias. Artinya jangan di tanah yang padat Pak, supaya tidak putus katanya calon-calon akar gitu setelah berkecambah. Nah nike memerlukan waktu sekitar 2-4 minggu. Nah barulah itu kecambah itu dipindahkan ke tempat pembibitan, ke polybag, tempat lain boleh. Yang penting fungsinya seperti itu untuk membesarkan bibit itu. Nah karena bibit ini
sangat Pak, sangat rentan ya, tidak kuat dengan sinar matahari, maka niki perlu penaung. Kita makanya kita siapkan paranet Pak. Nah ketinggiannya kalau menurut teori ini ke di atas 1 meter lah. Tapi yang tadi diskusi dengan Pak Kabid, mungkin 2 meter ketinggiannya biar kita tidak terlalu merunduk dalam pemeliharaan bibit itu. Boleh lah, karena paranet itu kan merata Pak. Karena naungannya itu merata kan seperti tanaman. Jika sekitar 2 meteran kita pakai nanti di lapangan. Nah ini di pembibitan ini perlu pemupukan. Makanya sama saja Pak dengan tanaman lain, pasti perlu pupuk. Kalau bisa pakailah pupuk organik kayak sapi ini. Itu. Nah itu memerlukan waktu sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun Pak untuk siap ditanam di lapangan. Ini kelompok tani yang betul-betul bergerak di bidang pertanian. Yakti ini yang Munas niki santukan niki yang berterima kasih dengan semeton yang niki sampun begitu antusias, sampun begitu antusias mengerjakan walaupun tenwenten bantuan saking Bapak pemerintah. Ide dane sampun menduwe inisiatif sendiri. Nah niki yang bisa yang harapkan walaupun wenten ataupun tenwenten bantuan Bapak-bapak semeton di tiang diki sampun melaksanakan program pemerintah, terutama program Bapak Bupati terutama terkait dengan pelestarian lingkungan. Nah niki pertemuan niki sebenarnya membahas masalah pelestarian lingkungan sebenarnya kaitannya, walaupun nanti ke depan itu adalah dari pelestarian lingkungan dengan penanaman tanaman yang punya nilai ekonomi, menghasilkan secara ekonomi bapak-bapak bisa menikmati. Tentunya ini alat untuk nanti membuat pembibitan. Silakan, ini berapa meter nih Pak Kabid? Ini alat penyiraman ininya. Ini gemur, ini garing. Terus mobilnya paranet. Pupuk polybag. Terima kasih. Nah, gitu. Salam pertanian. Maju, mandiri, modern. Asduk Kare. Mencampur buku ada Pak, terus Trichoderma Pak, pangkeng ini ya, pasti ngalih jamur. Kemudian yang misi model cara sebenarnya kenen jing don tinggi itu Pak. Don tinggi itu apa lagi kan belum? Ya baik, terima kasih terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kita sekarang berada di kelompok tani Betahuyung ya, Desa Pedaul, yang mana kelompok ini adalah sangat eksis untuk mengembangkan dan melestarikan ya tanaman-tanaman, terutama bahan baku daripada gula aren ya. Nah kita dari Dinas Pertanian ya berupaya mengenai program-program ke depan 2021 ini bagaimana nanti terutama terkait dengan pelestarian lingkungan. Karena kita tahu Desa Pedaul adalah merupakan desa yang sangat potensial untuk pengembangan ini ya. Langkah eloknya kita program ini kita alokasikan di kelompok-kelompok, tidak hanya di Getahuyung saja, mungkin semua kelompok nanti ya kita bisa berikan fasilitasi ya, kemudian kita bantu secara walaupun tidak banyak ya, kita berikan bantuan terutama terkait dengan pengadaan bahan baku. Nah sekarang yang menjadi kendala untuk bahan baku terkait dengan gula arennya adalah kan tanaman arennya ya, istilahnya tanaman jake ya kalau bahasa Balinya. Nah itu kita ke depan harus kita kembangkan. Bagaimana nanti ketika nanti produksi ada banyak nanti diminati oleh masyarakat ya. Salah satu yang menjadi kendala nanti kan bahan bakunya, terutama tanaman-tanaman aren yang ada di Desa Pedaul. Nah itu program kita. Nah selain juga pengembangan tanaman aren ya, misalnya tanaman jati ini ya, tanaman lain juga kita bisa kembangkan di sini. Kita tahu bahwa potensi Pedaul ya, dan sekitarnya ini adalah di sini adalah potensi hortikultura ya, buah-buahan dan sayuran. Juga nanti akan kita kembangkan
durian, kemudian manggis, kemudian apokat. Ya, artinya tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sudah barang tentu kerjasama ini kita harapkan nanti antara kelompok tani, desa, ya, pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten akan bersinergi. Tidak hanya pertanian mungkin nanti akan menggarap, ya kita seluruh stakeholder ya dari hulu sampai hilir kita garap. Ya, karena sekarang yang menjadi permasalahan kita di pertanian khususnya ya, hilirisasinya. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada kelompok tani ketika nanti ada masalah di hilirisasinya, kan kita juga akan bertanggung jawab untuk hal itu ya. Makanya ke depan kerjasama, integrasi, kolaborasi antar sektor ya, baik pertanian, kemudian perdagangan, ketahanan pangan ya, kemudian lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, salah satunya adalah bisa nanti mudah-mudahan di desa bisa mengembangkan BUMDes ya, kerjasama dengan kelompok tani ya, itu adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan untuk bagaimana pengembangan kelompok tani. Tidak hanya nanti kelompok tani yang ada di desa Pedau ini ya, perkembangannya itu saja, minimal ada perkembangan terkait dengan komoditas yang mereka usahakan di desa. Saya pikir itu. Terima kasih.